Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Apa kabar hari ini? Apakah sehat-sehat semua, Bu? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu Eni. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Eni tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya itu saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung Bu, mau mengutarakannya itu kemana. Kira-kira apakah Bu Dwi ada waktu? Mohon maaf ya Bu jika saya mengganggu kegiatan Bu Dwi hari ini. Insya Allah ada kok Bu, waktu saya ya. Jadi Bu Eni jangan merasa sungkan begitu. Saya tidak merasa terganggu kok. Ya, alhamdulillah dan terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari yang lalu, ini sampai sekarang saya itu merasa kurang nyaman, merasa ada pikiran, ada beban dan membuat saya tidak tenang Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu Eni? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya sih berharap akan mendapatkan resolusi sehingga saya itu merasa tenang Bu, merasa saya setelah menceritakan keluh kesah saya ini, saya bisa tenang seperti itu Bu. Baiklah, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Ya, saya sih berharap mendapat solusi dari masalah saya ini Bu. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Eni. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Bolehkah diceritakan? Begini Bu, saya kemarin kita kan mengadakan di ini loh Bu, disupervisi oleh kepala sekolah. Bu Dwi masih ingat enggak itu? Saat kepala sekolah melakukan supervisi dan waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Bu dari kepala sekolah. Jadi kepikiran sampai sekarang. Oh iya ya, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Eni mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya itu masalahnya ya tidak serius. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Bu Eni? Pada saat supervisi itu, kepala Ya. sekolah itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya, Bu. Proses pembelajaran yang saya lakukan itu mendapatkan kritikan seperti itu, Bu. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Eni dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau yang seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu Bu? Jadi sepertinya itu beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks Bu, seperti itulah. Pada saat mengajar di supervisi itu, saya itu tidak menggunakan buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Eni terhadap respon dari Bapak Kepala Sekolah tersebut? Sejujurnya itu saya sudah menyampaikan kepada beliau Bu, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan dari buku lainnya, dan juga saya masih mengacu kepada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, agaknya Bapak Kepala Sekolah itu tidak berkenan seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya.
Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Eni lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Saya ya seperti saya cerita tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber yang cukup mudah dan dipahami murid. Murid-murid jadi termotivasi dari apa yang pembelajaran yang saya lakukan itu, Bu. Tetap walaupun saya tidak menggunakan buku teks pada saat itu, tetapi Mhm. saya tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Mengapa Bu Eni ini tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar itu yang bisa digunakan itu banyak, Bu. Jadi Hmm, saya ya tidak selalu menggunakan buku teks itu, Bu. sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu Eni bagaimana hasilnya saat Bu Eni mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa ini ya, karakter dan profil belajar para murid kita itu kan beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya sih, Bu. Betul juga kata Ibu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana seperti itu, Bu? Dan selama ini menurut saya itu masih ada beberapa siswa yang masih kurang maksimal dalam memperoleh hasil belajar yang saya sampaikan, Bu. Mhm. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah itu kemarin ya, seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benar juga ya, Bu, apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah itu, Bu, terhadap Mhm. kritikan yang disampaikan kepala sekolah itu ya, Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang coba bagaimana perasaannya? Terus terang saya agak merasa nyaman, Bu. Akan tetapi masih ada sedikit ganjalan, Bu. Satu hal yang membuat merasa resah dan terus kepikiran, yaitu kepikiran terus, yaitu sehingga akibatnya itu tidak saya. Oh, gitu. Lalu ini ya, kira-kira apa yang membuat Ibu Eni masih merasa masih resah ya? Selama ini yang membuat Ibu masih resah itu apa, Bu? Sebetulnya yang membuat saya masih merasa resah Hmm, dan tidak nyaman itu ya, Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan hal tersebut kepada pengawas, Bu. Saya takut nanti ada masalah di kemudian hari seperti iya, itu. iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Eni merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya, Iya. karena Bu Eni tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika Bapak Kepala Sekolah memperingatkan Ibu, Bu Eni memberikan argumen sehingga hal itu membuat Bapak Kepala Sekolah merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada pengawas sekolah. Mungkin seperti itu ya, Bu. Kira-kira Mhm. saya nanti akan dipanggil atau dan ditegur oleh pengawas sekolah atau tidak ya, Bu itu? Bagaimana Bu itu nanti, Bu? Jadi kalau menurut saya nih ya, untuk masalah ini Bu Eni bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jadi jika nantinya misalnya Bu Eni dipanggil atau ditegur oleh pengawas sekolah, nantinya Bu Eni sudah siap dan sudah bisa ini menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Saya yakin ini, saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang nantinya bisa menambah semangat Bu Eni dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya, Bu. Iya Bu, jadi ya selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa ini rencana Ibu Eni selanjutnya? Rencana saya berniat untuk menemui beliau dan membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau ada solusi untuk saya ini, Bu. Iya,
Iya, sebuah rencana yang bagus ini Bu Eni. Nah, lalu kira-kira apakah masih ada yang hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, saya berencana untuk menemui Bapak Kepala Sekolah, Bu, dan juga akan meminta maaf kepada beliau. Mungkin pada saat proses pembelajaran kemarin itu saya tidak menggunakan buku teks dan juga akan meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Kemudian bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Eni selanjutnya? Ya, Bu. Setelah ini saya mau memakai buku teks yang tersedia di sekolah dan tetap menggunakan sumber-sumber belajar yang lain. Ya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya juga akan tetap terapkan karena siswa saya sudah merasa nyaman, merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya, seperti itu, Bu. Wah, wah, wah. Subhanallah Bu, luar biasa Bu. Nah, ini langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat sangat bagus menurut saya. Jadi saya setuju itu dengan idenya Bu Eni. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi saya sekarang sudah merasa lega karena jujur saya takut Bu salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi saya berurusan dengan atasan Bu, saya lebih takut lagi. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Eni sudah merasa lega ya. Ya, terus dari yang sudah Bu Eni rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa ini yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Saya akan secepatnya melaksanakan rencana saya itu Bu. Depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Kepala Sekolah tentang penggunaan buku teks itu, Bu. Secepatnya saya akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah esok saya akan menemui Bapak pengawas. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa nih yang kira-kira Bu Eni butuhkan untuk bisa melaksanakan komitmen Ibu Eni tersebut? Mengenai masalah ini juga masih saya kepikiran, Bu. Saya akan bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat, Bu. Mungkin ini saya bisa mendapatkan solusi. Iya. Kita saling mengingatkan apabila ada kesalahan seperti itu. Ya, wah, ini ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan nantinya Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktunya, saran-sarannya yang baik, masukannya. Sehingga saya sekarang merasa lebih enak, lebih lega. Beban yang kemarin-kemarin buat saya gelisah itu hilang. Semoga saya bisa menjadi guru teladan bagi murid-murid saya, Bu. Ya, amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Bu. Jadi mohon maaf Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Saya mau ada kegiatan lagi Bu. Terima kasih waktunya yang Ibu sediakan, luangkan untuk saya. Iya, iya. Iya Bu, silakan, silakan ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.